Nah, ini tadi yang Ini soal baru keroncong doang, belum dangdut. Gue juga kepengen tahu nih dangdut, tapi ada cerita dangdut dari Mas Frank Raden. Oke. Ini dangdut tuh dari mana sebenarnya awalnya ya? Oke, dangdut itu dulu namanya adalah irama Melayu. Dari bilang irama Melayu. Sebelum ada dangdut mungkin tahun 75-72, kalau mungkin masih ingat di TVRI dulu ya, kita dengar namanya. Ingat karena kan dari Sumatera. Ya, irama Melayu namanya. Iya, betul. Nah, lalu perkembangan irama Melayu ini akhirnya masuk ke roots-nya kalangan bawah. Maka disetelnya dipasang di daerah yang bawah, di pasar, di komplek pelacuran, di apa semua gitu. Betul. Nah, stigmanya itu terbentuk dari biasanya orang dari musik, artikulasi dari musik, dut. Jadi akhirnya ada dangdut, kayak gitu. Ada satu komplek pelacuran, ini menurut Mas Frank Raden. Ada satu komplek pelacuran di daerah Senen katanya, yang akhirnya kata pertama dangdut itu terucap di antara mereka. Itu tiap malam kita dangdut gitu. Mungkin ya ngomongnya seperti itu. Akhirnya nama kata dangdut itu keluar dari daerah sana. Nah, akhirnya diperkuat lagi oleh kata dangdut itu udah umum, diperkuat oleh Bang Haji Roma. Dimasuk ke dia main di TVRI di mana waktu itu sebelum akhirnya dangdut dilarang pernah gitu juga. Iya, betul. Nah, itu juga yang akhirnya memperkuat dangdut itu menjadi salah satu khasanah musik Indonesia karena nama yang lahir di Indonesia. Sebenarnya itu bukannya dari India atau mana enggak ya? Ada, betul. Sama keroncong juga. Ya, gendangnya dari tabla dangdut, cara cengkoknya juga dari dangdut, campur sama Arab. Ya itu. Tambah ke sini ada koplo karena dicampur dengan gendang Sunda yang akhirnya menjadi ya lucunya di situ koplo atau campur sari juga bisa, antara campur sari sama koplo dicampur lagi tuh ada lagi. Sementara campur sari sendiri itu adalah gamelan campur pop yang lahir di Solo. Nah itu cukup bagus. Ada satu kota, jadi yang tadi satu wilayah. Coba kita lihat campur sari. Nah ini campur sari, gendang, laran gamelan, suling, band. Ya. Pop Jawa dan pop Sunda. Iya. Campur sari berkembang ya, karena juga. Berkembang karena mereka irisan di sana. Nah, si campur sari itu adalah salah satu salah satu irama yang punya tanah kelahiran. Tanah kelahirannya dari Solo. Siapa artisnya, pencetusnya? Ya, Pak Mantus. Lalu ada juga yang kemarin baru meninggal, siapa namanya? Siapa namanya? Yang dari Solo. Adiknya Pak Mami. Itu ya. Ya itulah. Tahu ya itu. Lupa namanya. Oke. Jadi campur sari itu adalah salah satu. Sebentar, ini yang Sri Mulat bukan? Iya, Pak Mami Sri Mulat. Ya, Sri Mulat kan. Ya. Jadi adalah salah satu Solo adalah salah satu kelahiran salah satu campur sari irama. Ada nama irama yang kelahir. Jadi udah ada keroncong, lalu dangdut itu DKI, lalu ada dangdut ini DKI. Iya kan masuknya di Jakarta. Kalau menurut dari cerita ya, sejarah. Pak Frank Raden gitu. Saya belum masuk ke sana karena belum tahu gitu. Nah, campur sari lahirnya di Solo. Itu juga saya harus mendalami lagi ya, tapi meskipun itu ada pencetus-pencetusnya memang ada dari sana gitu. Nah ini yang saya maksud dari buku ini. Jadi sebenarnya setiap wilayah di Indonesia itu ada wilayah ini dia harus melahirkan nama-nama irama baru. Tarling dari Cirebon. Tarling tuh dari Cirebon. Iya. Majalengka, Kuningan, Indraya sekitar situ ya. Iya. Ya itu Pantura gitu. Iya, Pantura. Ya semacam begitu itu ada wilayah-wilayahnya. Nah ini sudah ada. Ya, nah, ada beberapa yang belum juga. Waktu menentukan bahwa ini di wilayah ini irama ini segala macam itu berdasarkan apa nggak? Berdasarkan diskusi atau pemikiran dari research yang ada atau dari macam-macam semua itu sampai akhirnya terjustify nggak ini pertanyaannya justifikasinya belum. Jadi
Belum. Jadi Karena nanti ini kalau satu saat ada yang bilang siapa bilang begini itu betul. ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan. Jadi kalau namanya penulisan buku bahwa ini harus dibantah, ya udah kamu tulis dari buku juga. Nggak bisa asal langsung keluar ngomong kan, karena buku ya berarti dibantahnya dari buku. Oh, saya punya datanya ini bahwa irama tarling itu bukan dari sini gitu. Ya silakan Anda. Jadi ada evidence-nya, ada Ya. bukti tertulisnya bahwa ini supaya ini bisa dianulir atau bisa bisa direvisi gitu ya. Ya. Oke, seperti itu. tapi it's a good start, maksudnya ini hal yang bagus untuk dimulai. Iya, betul. Waktu berpikiran mulainya dari mana? Oh, 9 tahun yang lalu. Ini persiapan saya 9 tahun yang lalu. Bahwa sebenarnya begitu pas saya memulai ini, aduh, Indonesia itu seperti ini gitu bentuknya. Jadi kalau saya rubah juga dari sana kan nggak mungkin, dari Amerika Latin untuk bikin seperti ini kan nggak mungkin gitu. Jadi bagaimana? Ya udah, berarti kita memulai dari penamaan aja semua artikulasi. Itu saya pernah bikin beberapa project yang kolaborasi. Itu bener-bener susah. Saya ngomong sama pemain gendang, sama pemain rebab, sama pemain apa misalnya gitu. Biasanya apa? Oh, dari lagu ini. Jadi mereka lagu. Gini, kan kita suka dengerin ya. Kalau di luar kita dengerin musisi, itu kan semua kan session player. Jadi pada saat mereka ada orkestra gitu kan, mereka nggak harus latihan secara. Kalau di sini kan latihan bareng-bareng gitu kan. Tapi mereka bilang oke, kita mau hire ini si musisi gitar misalnya gitu kan, langsung dikasih partiturnya. Ini langsung dikasih partiturnya. Jadi kan mempunyai satu base dari partitur itu, baik dia main. Setelah itu baru 1-2 kali sebelum show, baru apa yang namanya rehearsal, gitu kan. Nah, tapi kalau di sini, bagaimana bisa? Ya saya maaf ya, bukannya ini kan jarang yang bisa baca partitur. Iya, orang Amerika Latin juga. Ya kan jarang yang bisa baca partitur gitu ya. Ini di sini ceritanya. Nah, berarti kan situasi kita sama dengan situasi di Amerika Latin. Tetapi bedanya Amerika Latin ini ada nama. Betul. Itu yang membuat menyatukan mereka. Iya. Sedangkan kalau Indonesia Susah. ngomongnya itu tadi lagu yang ini pakai yang gitu. Iya, betul. Ada kesulitan yang lebih menyeramkan lagi menurut saya. Aduh. Pernah dengar Suno? AI, Suno, Artificial Intelligence. Iya. Untuk membuat musik gitu ya. Iya, Kita masukkan prompt. Lalu apa? Kita 1 ambil, menit udah jadi kok. Iya. Nah, kita ambil aja salah satu contoh misalkan dari sini. Apa namanya nih? Tolong baca. Imigran Kuba. Bukan, ini Sergio bangsa Spanyol. Sorry, nama irama. Danson. Oh, Danson. Oke. Kita bikin sebuah prompt, tulisannya begini. Kisah seorang gadis yang ditawan oleh penyamun dalam bahasa Indonesia berirama danson. Keluar tuh iramanya danson, dang dang deng 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 tak deng 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 deng. Terus dia nyanyi kan, ada tentang irama gadis, seorang irama. Sudah ada gadis, liriknya pula. Sudah ada liriknya yang ditawan oleh penyamun bla 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 semuanya gitu ya. Ada iramanya. Oke, kita coba sekarang musik Bali. Oke. Nggak keluar. Coba ya cek. Kenapa? Karena Bali adalah tempat. Musik kan internasional gitu. Tapi kalau saat kita tulisnya keroncong, dia pasti keluar. Jadi kita harus punya khasanah nama-nama irama supaya bisa seperti itu. Yang paling jauh saya pernah coba irama Afrika apa ya gitu kan. Sukus itu saya tulis juga. Lalu begitu pas ada benar keluar itu sukus. Artinya Suno atau AI itu sudah menjelajah begitu globalnya, sampai irama apapun seluruh dunia dia udah tahu. Berarti orang musik di belakang Suno itu dari seluruh dunia loh. Iya. Iya kan dia ambil semua musik dari seluruh. Iya. Memasukkan ini ya. Iya. Dia bukan ambil dari. Tapi serem ya. Kenapa? Serem juga loh. Maksudnya kita sebagai manusia behind the iya, Suno itu nggak tahu, tapi si Sunonya tahu tapi kan dari begitu kita tahu bahwa ada irama itu, nama itu keluar irama itu, kita bisa
jadikan itu sebuah promosi. Kamu pernah dengar keroncong? Ya kalau keroncong lah gampang lah. Misalkan apa ya? Kamu pernah dengar campur sari gitu. Oh, campur sari kayak gimana? Kita ngomong sama orang Amerika. Ya seperti ini, kita cari di Suno nih. Atau contohnya misalkan siapa? Lady Gaga, kita suruh nyanyi lagunya dia dengan irama A dari Indonesia. Keroncong ya contohnya. Seperti apa kayak gini. Nah, ya bisa. Atau salah satu irama yang belum dia kenal, dia bisa cari juga dari Suno seperti apa gitu. Atau dia bikin dulu untuk contoh untuk menjadi ambience-nya dia gitu. Ya sekarang memang terjadi kan seperti itu. Dia punya world tour. Ya. Nah, Indonesia sebenarnya nama-nama itu ada di Indonesia. Tapi kita malas mencatatnya. Pemerintah? Oke, kalau mau pemerintah tidak. Maksudnya kan kita kan punya Dikbud budaya gitu loh. Ya mungkin. Apakah ini masuk budaya atau misalnya kita punya ekraf musik gitu kan? Itu menjadi salah satu. Mungkin ranahnya, tapi mereka membutuhkan satu kepanjangan tangan lagi. Ya, LINI inilah Lembaga Irama Nasional Indonesia yang mungkin dibutuhkan untuk kepanjangan tangan dari pemerintah. LINI ini berarti independen ya? Independen. Survive-nya bagaimana tuh? Ya uang sendiri. Ya gitu deh. Gitu deh. Tapi dia terdiri dari siapa aja? Maksudnya di dalam LINI itu siapa aja yang bisa? Apakah itu member? Apakah itu hanya sebagai wadah aja untuk badan gitulah untuk survei, research gitu? Ya, sejauh ini baru ada 5 cabang daerah, yaitu Bali, Papua, sama Jawa Barat, dan terakhir kemarin Jogja, saya pas kemarin Jogja juga. Tapi ya itu, jadi karena ini kan belum besar juga ya. Iya, betul. Di Jakarta itu ada 5 orang yang sampai sekarang juga masih. Ini untuk ngapain dia? Itu apa? Maksudnya? Mendokumentasikan semua nama-nama irama. Oh, jadi yang masuk LINI ini apa? Volunteer kah atau musisi volunteer? Udah pastilah ya yang tadi sendiri ya. Pakai ditanya lagi. Bukannya begini, tapi begini supaya nanti biar didengerin. Itu volunteer semua yang dimasuk ke LINI. Berarti mereka punya concern, kekhawatiran yang sama ya bahwa begitu banyaknya irama di Indonesia tapi nggak ada namanya gitu. Iya. Apapun itulah, walaupun ada influence pengaruh dari luar, tapi tetap kita harus menamakan gitu kan? Iya, betul. Gitu. Ya, ya gimana? Ini itu banget ya, idealis banget. Mau ngomong nggak enak. Idealis banget, maksudnya gini loh, nggak punya backup apa-apa. Tapi itu kan sebenarnya passion dari diri sendiri yang sangat concern kepada budaya lah. Budaya kan, irama. Ini kita ngomong bangsa loh. Gue ngomongnya gimana nanyanya ya? Ini ngomong bangsa kan. Maksudnya kalau ini ini seperti misalnya Latin Amerika punya ini semua, ya kan? Ini yang diuntungkan siapa? Kan negara. Dan bangsanya dia tentu kan. Nah kalau kita berbalik lagi ke sini ke Indonesia gitu kan, sebenarnya semoga sih didengar ya sama pemerintah ya. Ini contohnya ya, mungkin bisa punya banyak kesempatan-kesempatan. Contoh negara Argentina, dia memberikan banyak sekali bantuan untuk lomba-lomba tari tango di seluruh dunia. Jadi, kita ngelihat sendiri ada satu irama yang menjadi identitas nasional, yaitu contoh kayak Argentina. Tango. Dan itu di Jakarta, di sini ada Indonesia. Ya, ada juga betul. Lalu dari Brasil pernah tahu irama apa yang paling terkenal? Apa ya? Ada 2. Samba dan Bossa Nova. Oh iya. Iya, itu terkenal juga. Ya banyak dari Amerika, mungkin Amerika atau karena Amerika Latin kan ini, yang ini kembali lagi dia terdokumented, jadi gampang kan menduniakan. Yang word music itulah. Ya, kalau Amerika Latin, kenapa juga gampang? Karena dekatnya dia dengan Amerika Selatan, Amerika Serikat. Jadi ketika pas musisi itu semua berangkat ke Amerika Serikat, ya mereka udah pasti menguasai semua studio-studio rekaman di sana.
mengumandangkan sampai akhirnya Nat King Cole, dia bukan orang Amerika Latin, dia bikin satu album yang berbahasa Spanyol. Dia menyanyikan itu. Ya dulu kan terkenal siapa? Nat King Cole. Bukan Nat King Cole, yang dari Latin baru meninggal tadi. Aduh, terkenal banget. Siapa? Laki, lupa deh. Terkenal banget. Oh ya, oke. Nah itu dia menyanyikan itu karena menurut mereka ini cukup bagus nih kalau kita itu kan pikir cara industri. Kalau kita jual kasetnya akan banyak yang beli orang dari orang Amerika Latin. Sampai akhirnya Nat King Cole juga berangkat ke Meksiko untuk live di sana. Promosinya juga di sana gitu. Ya, seperti itu. Itu karena punya kedekatan. Nah, orang Indonesia zaman dulu juga tidak sadar bahwa dia sudah memainkan musik Latin hasil dari penyiarannya dari Amerika Serikat. Contoh misalkan ya Kus Plus. Apakah sadar Kus Plus membawakan irama Latin? Hutan belantara, Oh itu toh? Itu irama apa itu? Ska. Oh ya? Ska dari Amerika Latin. Apalagi Nusantara betapa indah itu semacam itu ska. Nah, coba ya didengerin beberapa Nusantara itu ada 8. Dari 8 itu enggak semua. Dari 8 itu kira-kira 4 itu ska semua. Ada reggae, campur reggae juga kan Amerika Latin. Iya. Ya itu. Oh. Atau dulu ada juga Rindu Lukisan Mata Dada. Ya itu juga Latin. Atau Los Morenos, bapaknya dari Rio Moreno. Ya itu udah jelas. Ya, kalau itu memang identify untuk ke grup Los Panchos yang dari Meksiko. Dari Meksiko. Jadi harus apa sekarang berarti? Iya, pertanyaannya harus apa? Itu pertanyaan saya. Jadi gimana ini? Jadi kalau dari lini, ini kan pekerjaan memang akhirnya saya nggak masih semangat dong ya, walaupun bekerja sendiri, berjalan sendiri dan mikir sendiri. Itulah makanya karena saya nggak mungkin pribadi, jadi saya membentuk lembaga ini. Lembaga inilah yang akhirnya nanti mendokumentasikan. Ya mungkin ini dari mana? Ya mungkin saya membutuhkan bantuan-bantuan dari misalkan dari Dana Indonesiana atau dari misalkan dari Pemda. Saya butuh dong riset dong untuk ini. Ya kemarin kita ditawarkan juga untuk Tanjidor dari Betawi. Itu seperti apa? Ya keroncong ini juga ada juga. Jadi berdasarkan di sini di buku ini saya udah pengaruh hibridasi dari elemen-elemen musik asing ini dari Dharma Deva. Corak dan keragaman musik kini tercipta merupakan suatu indikasi bahwa dalam seni musik tradisional pada era sekarang telah mengalami suatu evolusi sebagai akibat dari akulturasi, asimilasi budaya terjadi pada masa lampau. Inilah yang membuat saya akhirnya kayaknya bagus kalau keroncong itu kita majukan lagi dengan cara satu lagi yaitu tari. Ada pola geraknya. Maka akhirnya saya kerjasama dengan ASETI, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, untuk bikin satu pola gerak tari di irama keroncong. Dengan lagu keroncong yang sudah ada? Enggak, saya bikin lagu keroncong sendiri, namanya Tari Keroncong Nusantara. Kalau enggak, nanti di Indonesia latahan. Ya? Saya pakai lagu keroncong Moresco. Akhirnya, ayo kita nari Moresco. Gitu kan. Maka akhirnya saya bikin lagu yang berjudul Tari Keroncong Nusantara. Di situ orang akhirnya saya bikin pola geraknya dan nari itu bisa di-accept sama grup aerobik, grup line dance atau penari-penari yang lain, macam-macam semua bisa. Dan itu pola geraknya diambil dari yang tadi Malaka, Maluku, Betawi, itu. Nah, pada saat udah ada iramanya, terus kan kita kasih ke koreografer, kita harus jelaskan dong ke koreografer atau koreografer hanya mendengar? Enggak, harus tahu dulu sejarah ini. Karena atau bisa juga dia riset, ya kan, dari hasil dari riset. Yang dari ASETI kebanyakan kita diskusi. Dari diskusi itu dia riset juga dan saya juga memberikan banyak data tentang keroncong seperti apa. Sekarang udah tercipta. Nah, ini tugas saya. Sudah. Saya udah coba sampai ke 100 orang. 100 orang menarikan tari keroncong Nusantara. Belum ada 1 bulan yang lalu. Nah, saya mau coba lagi 1000 orang menarikan tari keroncong Nusantara di Kota Tua.
Oke. Itu waktu 100 orang itu di mana menarikan itu? Atau baru trial aja? Enggak, udah di Halim waktu itu. Oh, di Halim. Udah kita udah coba. Dari 20 orang sudah kita coba. Lalu kita pernah tampilkan juga di tim. Itu juga sudah dicoba juga. Itu sama seperti kayak line dance gitu nggak sih? Betul, sama kayak poco-poco. Sama seperti poco-poco. Iya. Jadi orang lagi nonton terus kita minta naik bisa ikut langsung nari. Oke. Dan lebih gampang dari poco-poco. Untuk kalangan yang sudah sepuh bisa diikutin. Itu seperti olahraga ya? Iya. Kalau poco-poco kadang yang sepuh malah saya capek kan. Karena muter. Iya, gitu. Ini enggak. Ini ada muter tapi bukan muter begitu ya. Iya. Jadi maju dan mundur dan diagonal. Hanya itu. Tapi di keempat arah juga? Enggak. Jadi satu arah depan aja? Iya, tapi waktu diagonal begini memang ada mengarahnya ke belakang begini, tapi diagonal. Tapi tidak berputar kan, kalau poco-poco kan habis ini ke sini gitu Ya, kan. Enggak berputar. Enggak, itu betul. Jadi diagonal itu sama beberapa cuplikannya dari tari-tari yang ada di Nusantara. Pertanyaannya, ini kan pemerintah masa pernah masuk ke pemerintahan, kemudian responnya seperti apa gitu? Ini kan kayak melestarikan gak sih? Iya betul. Iya kan, pemerintah apapun lah, maksudnya apakah itu dari Pemda, ya kan, kebudayaan. Dari Kementerian Kebudayaan sih kemarin memang sudah respon. Ya tapi memang kita mereka belum follow up lagi. Jadi bentuknya seperti apa saya belum tahu. Cuman memang saya sudah buat seperti ini. Ada beberapa kalangan juga yang tertarik. Ya. Dari Pemda DKI dia juga lumayan lah, ada respon juga. Wah ini bagus nih untuk acara ini, untuk gitu-gitu. Yang dari Kementerian Kebudayaan kemarin sudah mengirimkan juga waktu kita bikin yang 20 orang, mereka mengirimkan juga salah satu pejabatnya untuk melihat itu dan ikut nari juga. Yang di tim juga sama seperti itu. Dan mudah diikuti ya. Maksudnya kita nggak harus khusus kayak orang nari kan, tari Bali kan mesti latihan. Terus kalau ini seperti betul-betul poco-poco yang kita lihat, terus kita bisa ngikutin selama kita bisa ikutin dramanya gitu. Iya, gampang sekali. Kalau misalkan orang ini terlalu gampang, oke, kita ada pola geraknya ada 10, ada 10 tahap. Jadi kebanyakan yang kemarin itu sampai 6 ini yang akhirnya yang dilatih yang oleh untuk koreonya, yang 4 ini lebih susah. Jadi mungkin untuk yang advance ya, yang biasa menari atau apa gitu. Ya, pakai yang 4 ini gitu. Berarti nanti ke depannya bahwa itu bisa terjadi di mana-mana ya, di lapangan gitu kan maksudnya kan intinya. Tambah lagi, berarti grup keroncong yang sekarang yang terpinggirkan itu bisa belum hilang tapi kan. Belum hilang. Bayangkan kalau grup keroncong ketika pas dipanggil untuk sebuah acara, dia bukan di panggung utama. Iya, di side di bawah di mana tamu masuk buka, ya kan? Betul. Atau buat pembukaan atau buat penutupan waktu lagi pas tamu mau. Pokoknya nggak dilihat orang lah. Betul. Nah, bukan show gitu. Sekarang kita buat kayak poco-poco itu udah kayak puncak acara. Betul. Ya, nah grup keroncong harus masuk di puncak acara. Nah, ini punya potensi orang akan nanggap grup keroncong lebih banyak karena pengen nari. Karena menurut saya juga, ini hipotesa asal-asal juga, tapi nggak tahu benar atau enggak. Yang menyebarkan irama ini adalah penari. Contoh misalkan tadi, itu bukan tarian gitu. Siapa yang menyebarkan irama salsa di Indonesia? Ya, dancer. Betul ya? Iya. Yeah. Betul. 100. Bukan musisi Latin. Nggak ada, karena musisi Latin kalau dia jedar orang makan, ngobrol. Iya. Ya kan, kan indikasi betul. Gitu. Dia bukannya nggak semua ya, tapi mereka kadang-kadang ada band, ada musik itu hanya sebagai kayak pengiring, pengantar, membuka appetite gitu. Nggak, kita ngomongin soalnya jazz juga gitu kan. Kalau jazz kan. Iya. Kalau jazz itu kan kita betul-betul kalau makan aja. Setelah makan baru jazznya mulai. Jadi respect, appreciate. Ya. Kalau keroncong mah kayaknya cuman kedengeran keroncongnya doang, pikir radio, nggak tahu dia di pojokan mana. Kayak tapi nanti ketika pas nanti tarik keroncong pernah dilombakan? Oh belum sampai ke sana. Ini belum ada 2 bulan kok. Oh. Ini belum ada 2 bulan. Oh, pernah di-record nggak? Pernah di-videokan kah? Udah ada semua. Udah ada semuanya. Yang 20 orang, yang 100 orang sudah ada semuanya. Terus ditaruh di mana tuh? Ada di YouTube. YouTube-nya si Lini atau YouTube mana? YouTube Lini ada.
YouTube saya juga ada semuanya. Ya, jadi itu dia. Salah satu contoh adalah nanti adalah Keroncong ini grup musiknya akan bisa lebih bukan survive, lebih jadi coming back lah ya, iya, reborn lah, iya, dihidupkan panggung kembali lah lah ya, kemudian direspect lah iya, gitu ya. itu dia. Nih, ini sih lebih ke pribadi ya. Apa sih motivasi sehingga mau melakukan ini gitu? Motivasi. Membukukan motivasi ini kan, iya. maksudnya kalau dilihat dari mana-mana kan kayaknya ya gue jalannya sendiri udah nggak apa-apa deh gitu kan. Dari 2008 saya memang bikin project-project semuanya tentang Nusantara. Saya bikin ada Rap Nusantara di situ. Rap Nusantara juga bercerita tentang tutur yang orang dari luar itu bilang rap itu adalah produknya luar. Betul. Indonesia ada rap. Rap itu adalah rhythm and poetry, singkatannya. Jadi sebenarnya siapapun juga bisa dong. Cuman tidak ada yang tahu aja itu namanya apa. Atau ada banyak yang tahu. Rap itu singkatan apa, banyak ditulis-tulis gitu. Nah, rapper pertama Indonesia siapa? Ada yang tahu? Rapper pertama Indonesia? Nggak tahu siapa. Benyamin Sueb. Benyamin Sueb. Itu rapper pertama. Makanya jangan akhirnya berpikir bahwa rap itu kayak gaya American Black. Iya. Nggak seperti itu. Apalagi sekarang kan yang kita paling kenal J-Flow. Ya kan jadi sih. rap itu adalah tuturan yang memang berirama. Nah, disitulah akhirnya saya angkat. Ada satu project saya yang semua tutur-tutur yang ada di Nusantara ini saya angkat. Tapi supaya pendekatannya ini adalah masih rap yang dari Amerika, saya bikin hip hop musiknya. Masuk tuh. Udah ada 2018 saya bikin itu. Nah itu makanya tetap Nusantara juga. Mas, how you promosi ininya bagaimana sih, Mas? Promotnya, saya belum ketemu sama promotor besar ya kan. Promosi, maaf, maksudnya gini loh. Ya, ini udah kayak kita aja sebenarnya. Kita sampai bilang darah kita tuh bukan merah, tapi merah putih. Jadi tar merah tar putih, tar merah tar putih. Ya, tapi ya itu maksudnya. Mempromosikan itu kan berarti kan ada satu hal yang kita mencoba bahwa kita preserve gitu ya. Apa tuh preserve? Menjaga kita punya budaya kan, untuk terus ada sampai ke nenek moyang, dari nenek moyang sampai ke nanti cucu cicit segala macam kan jangan sampai hilang gitu. Dan saya pikir itu kan tugasnya sama-sama lah. Tapi pemerintah kan lebih dominan dong mestinya untuk menjaga kekayaan nih gitu kan. Pemerintah harus menjadi mediator maksudnya di situ, karena yang kita lah yang harus bekerja. Nggak apa-apa, tapi kan harus bekerja sama. Mediator dalam hal apa? Tanda kutip, gitu kan. Misalnya kita yang bekerja tidak masalah juga gitu. Ya, begitu. Memang. Ya itu sudah. Pernah rasa putus asa nggak? Ya sampai sekarang juga putus asa sebenarnya. Cuman ya saya tetap bekerja aja. ya itu yang terjadi. Tapi ya saya tetap usahakan terus. Pernah nggak sekali pernah ada bantuan dari atau dukungan, jangan bantuan lah, dukungan dari pemerintah? Enggak. Sama sekali. Enggak.